Halo TBJ Family, mari kita saksikan video berikut ini. Teman-teman TBJ, berbicara mengenai ilmu sihir mungkin bukan sesuatu yang asing lagi di telinga kita. Bahkan kita pun sering mendengarkannya. Ada oknum-oknum tertentu yang melakukan praktek ini dengan berbagai macam tujuan. Di video berikut ini akan membahas apakah orang-orang beriman dapat terkena ilmu sihir. Mari kita saksikan video berikut ini. Terlalu kenceng jadi belagu, Bang. Balago. Tarujul malaikatu waruhu ilai fi yaumin kana miqdaruhu asalda malaikatnya. Para malaikat dan ruh naik kepadanya dalam sehari hanya 50.000 tahun. Stop. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Jibril naik menghadap Allah itu dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Ingat, gocap 50.000 tahun. Ketika dia naik ke atas diperlukan 50.000 tahun. Artinya ketika dia datang bawa ayat, Muhammad ini ayat ini, dibutuhkan nanti dia naik ke atas lagi 50.000 tahun, Bapak Ibu. Ini nauzubillah min dzalik. Ya, jadi dia diperlukan berapa tadi? 50.000 tahun. Ini naik-naikan. Bagaimana kalau turun-turunan dari surga turun ke bumi? Ini kan dari bawah nih, naik ke surga. Para malaikat dan roh naik. Kalau naik dibutuhkan berapa tadi? 50.000 tahun. Coba buka, kalau turun-turunan berapa tahun sih turun-turunan sajadah? Nomor 5. Sajadah nomor 5. Buka dulu, lain ayatnya itu. Woi. Sajadah. Sajadah. Kita lihat. Kalau dia turun-turunan, berapa tahun dia turun? Tadi naik 50.000 tahun. Kalau turun-turunan berapa? 5. Kalau aku bahasa Inggris nggak ada lawan. 5. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Turun-turunan ya. Kemudian itu naik kepadanya pada hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Dari langit ke bumi dibutuhkan berapa tahun? 1000 tahun. Kalau dari bawah ke atas tadi dibutuhkan 50.000 tahun. Aku lagi buruk lagi Jibril istirahat dong turun inilah kitab jin ya. Naik itu butuh 50.000 tahun karena naikan. Turun-turunan butuhnya 1000 tahun, Cok. Enggak butuh lama, Cok. Naik itu memang karena naik-naikan ya. Jadi alam roh itu memang dibutuhkan gravitasi. Jadi karena gravitasi lah makanya dibutuhkan 50.000 tahun, Cok. Turun-turunan 1000 tahun, Cok. Ya, 1000 tahun. Inilah akibat gravitasi. Berat sama berat ya. Itu berat. Gitu ya. Itu yang penting Bapak Ibu pahami. Malaikat itu punya timbangan kilo. Semakin berat semakin susah dia naik ke surga. Mengatur segala urusan dibutuhkan 50.000 tahun. Suaraku jelas nggak Ibu Inef? Kencang kali. Kencang sekali. Ya. Mak. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang sudah pernah masuk Islam, coba ketik di bawah di sini dulu. Siapa yang pernah masuk Islam, yang mualaf? Coba ketik 1 dulu. Ada yang pernah mualaf. Ada yang pernah mualaf. Ada. Gurunda. Yati Karo. Coba dulu Yati Karo dulu. Yang pernah mualaf dulu ya. Aku coba dulu Yati Karo.
Coba. Bismillah. Naiklah, naik bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nonot. Naik bu. Ibu. Naiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Nonot. Dia anak dari si bontot, punya otot kok, matanya ngotot dan melotot, sedikit rada peot. Dia naik angkot kok, dia punya jenggot. Digugat? Gak boleh. Kenapa? Oke. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, gampang sekali menurunkan ayat. Gampang. Bukankah mereka mengatakan, hai orang-orang kafir, coba bikin satu ayat Al-Quran yang semisal dengan Al-Quran, satu surah saja. Ah, itu baru satu surah. Mau surah kedua? Mau surah kedua? Kalau mau ketik dulu mau. Mau ketik mau. Iya. Yang mantap muslim nggak ada ya bang? Nah, ini naik ini satu orang ini. Oh. Halo. Halo Bapak Ayah. Ayah Patir. Ini udah naik tadi nih. Kadrun ini. Oh ya, Ayah Patir. Selamat sore. Iya. Islam Kristen Pak. Islam. Iya. Muhammad kesihir benar apa tidak Pak? Muhammad kan manusia. Enggak kutanya dia ondel-ondel ke ubur-ubur ke entah keong ke entah apa, enggak kutanya itu Pak. Muhammad pernah kesihir apa tidak Pak? Kenapa enggak dikasih? Kita kan di sini mau belajar Kristen. Kenapa mau langsung tanya? Oh, enggak apa-apa, enggak usah belajar Kristen. Nah, enggak usah. Muhammad pernah kesihir apa tidak Pak? Kristen. Muhammad pernah kesihir apa tidak? Ya kalau kesihir enggaknya itu kan manusia. Artinya? Disihir pun belum tentu kan kena sihir. Oh, kena sihir belum tentu kena. Oh. Bapak itu ngomong, ya, Bapak itu ngomong sudah kena tapi ada tapinya, nggak kena kata. Kena tapi nggak kena. Loh, disihir itu Arti wajar. kena apa Pak? Arti kena Pak? Kena. Aduh. Arti kena apa arti kena? Manusia itu kalau disihir itu siapa saja bisa disihir, tapi kan belum tentu kena sihir. Aha, benar. Semua manusia bisa. Iya benar. Muhammad kena sihir nggak Pak? Coba bacakan ayatnya dulu. Saya enggak. Oke. Tolong bukakan hadisnya Bu tadi Bu. Sahih Muslim Bukhari 2939. Untuk bertanya tentang Kristen. Kenapa? Nggak usah. Apa ini? Bukhari 2939. Penginjilan atau apa ini? Membuka aib Islam Pak. Maklum Pak ya. Ini hostnya nggak tahu apa-apa tentang Bibel, nggak tahu aku. Iya. Dikatakan di sini dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah disihir sehingga terbayang oleh beliau melakukan sesuatu pada halu. Efeknya sihir menjadi manusia halu. Silakan Bapak. Biasa manusia kan. Pernah kena sihir toh? Nabi Muhammad kan pernah mau dibunuh, dilempar batu. Enggak, aku tanya itu. Muhammad pernah kena sihir toh? Kalau sesuai ayat begitu ya begitu. Oke, pernah kena sihir. Oke. Anda pernah kena sihir Pak? Saya nggak tahu itu. Anda Ayah Fatir, kamu pernah kena sihir? Nggak tahu juga saya. Oh, enggak pernah. Oke. Muhammad dikatakan Aisyah pernah kena sihir. Kalau orang kena sihir itu orang yang beriman apa tidak sih Pak?
Kalau orang kena, kan itu belum tentu kena sihir. Pak, baca dong. Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir. Apa efek sihirnya? Terbayang oleh beliau melakukan sesuatu padahal tidak bagaimana halu. Oke, artinya dia sudah kena sihir. Apa efek sihirnya? Halu. Itu kata Aisyah, bukan kata saya. Paham Anda? Kenapa kita tidak dikasih kesempatan untuk bertanya? Karena kamu itu ngelak, Pak. Gak pakai dalil, Pak. Ngelak. Kenapa sih susah banget mengatakan iya Muhammad kesihir? Susahnya di mana sih? Kita bertanya pakai dalil juga. Iya. Kamu yakin tidak dengan kepercayaanmu penuh Muhammad pernah kena sihir? Kalau sesuai ayat kena sihir ayat yang asli ya kenapa mau dibantah? Oke, siap. Suka kayak Anda, siap. Pernah kena sihir. Oke. Menurut Anda Bapak Ayah Fatir, orang yang kena sihir itu orang beriman atau tidak? Orang beriman atau tidak kalau disihir ya sih. Yang penting bukan Tuhan yang disihir. Ya. Apa artinya? Ya, kalau menurut Islam kena sihir itu orang yang beriman atau tidak? Menurut Islam ini, bukan menurut Anda. Menurut ajaran Islam, yang kena sihir itu orang beriman apa tidak? Kalau kena sihir itu wajar karena manusia. Iya, yang kena sihir itu orang beriman tidak. Dia minum racun juga manusia. Yang kutanya dalam ajaran Islam kena sihir itu orang beriman apa tidak, Pak? Pertanyaan yang logis itu dia kenapa Tuhan Yesus dicobai oleh iblis? Itu pertanyaan. Oh, nanti logis. gampang itu. Iya, selalu aja. Manusia, kau katakan Muhammad kena sihir. Ya, kalau kata Allah, orang yang kena sihir itu orang beriman apa tidak, Pak? Kata Allah nih dalam Al-Qur'annya. Yesus bisa dicobai oleh iblis. Gampang itu, gampang. Dia menang kok dalam pencobaan, selalu aja. Ya. Manusia yang kena sihir ini apakah orang yang beriman atau tidak kata Allah? Rasulullah kan tidak mati juga disihir kan? Iya, orang beriman apa tidak? Wajar manusia. Nah, Iya Yesus wajar. Yang kutanya ketika dia kena sihir, apakah dia beriman apa tidak? Sekarang kenapa Tuhan bisa dicobai oleh iblis? Iblis kan Kamu gimana sih ditanya Islam, tanya ke Bibel? Bukakan Bu, An-Nahl 99 Bu. Iya. An-Nahl 99. Ini jangan dibuang dulu ya. Iya. Bisa dicobai oleh iblis. Sabar. Gak masalah itu, mau dicobain, intinya apa? Dia menang dalam pencobaan apa tidak kan begitu? An-Nahl 99, An-Nahl 99. Itu yang logis tuh. Kenapa Tuhan bisa dicobai? Yang logis itu dia menang apa tidak? Kalau menang ya udah kayak iblisnya, Pak. Buktinya Rasulullah juga kan tidak mati disihir oleh. Bukan masalah mati apa tidak mati. Kata Allah di sini, sesungguhnya setan tidak memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman. Ini kata Allah. Benar nggak ayat ini? Benar nggak ayat ini? Benar nggak ayat ini? Masalahnya Tuhan ayat Fatir. Sabar satu-satu. Ayat ini benar apa salah? Kalau memang ayat ya benar, tidak ada ayat yang salah. Kata Allah, setan tidak memiliki pengaruh terhadap orang beriman. Benar? Kalau sesuai ayat begitu ya begitu. Oke. Muhammad kena sihir, kata Aisyah. Apakah Muhammad orang beriman? Semua utusan Tuhan itu beriman. Sabar dulu dong. Beriman, Rasulullah Muhammad kena beriman. sihir. Allah berkata, setan tidak memiliki pengaruh terhadap orang beriman. Di sini artinya Muhammad tidak beriman karena dia kena sihir, benar? Rasulullah itu percaya kepada Allah Ta'ala. Begitu juga Iya. Yesus. Dia kena sihir gak Pak Fatir? Kena Nabi sihir Musa kan? juga percaya kepada Tuhan. Iya, yang satu. Musa gak pernah kena sihir. Musa gak pernah kesihir. Ayub tak pernah kesihir. Isa tak pernah kesihir. Daud tak pernah kesihir. Yunus tak pernah kesihir. Rasulmu kesihir, Cuk. Ini orang beriman gak, Cuk? Rasul Anda, Cuk? Sihir itu kan sama dengan dicobai oleh iblis. Sekarang Yesus juga dicobai oleh iblis. Bukan dicobai. Masalahnya Rasul Anda sampai menghalu.
Itu efek sihir, Pak. Halo. Iblis siapa? Iya, kalau kamu katakan dicobai iblis, artinya Yesus kami itu menang dalam pencobaan, selesai sampai di situ. Sekarang Rasul Anda itu. Teman-teman TBC, Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat firman Tuhan ini jelas menjawab pertanyaan yang di awal video tadi. Apakah orang-orang beriman dapat terkena ilmu sihir? Jawabannya tentu saja tidak. Mengapa? Karena yang menjadi pelindung kita itu adalah Allah. Yang menjadi pelindung kita adalah Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa atas surga dan yang mempunyai kuasa atas bumi, yang mempunyai kuasa atas segala makhluk. Bahkan ketika kita membaca Alkitab, saat ada orang yang kerasukan dan ketika roh-roh jahat itu melihat Yesus, mereka tunduk dan ketakutan, bahkan mereka taat kepada Yesus. Teman-teman TBC yang diberkati Tuhan, ketika kita memiliki penundukan kepada Allah, kita percaya kepada Dia, kita memiliki iman yang teguh kepada Allah, maka percayalah, perlindungan Allah yang sempurna itu terus menjadi bagian kita, orang-orang yang terus percaya dan berharap kepada Dia. Oleh sebab itu, jangan takut dan jangan gentar, karena Allah adalah perisai kita. Allah adalah pelindung kita, siang maupun malam. Kemanapun teman-teman melangkah, dimanapun tempat yang akan kita tujui. Bahkan mungkin ada tempat-tempat tertentu yang diakui oleh beberapa orang adalah tempat-tempat yang angker, atau tempat-tempat yang memiliki praktik-praktik ilmu hitam di sana. Tetapi percayalah, dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yesus menyertai kita dan melindungi kita. Terima kasih untuk teman-teman TBC yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.